Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan mengenai penjualan angsuran ya. Penjualan angsuran ada dua metode, ada laba kotor diakui pada periode penjualan, ada laba kotor yang diakui secara proporsional ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimanakah perhitungan dan jurnal bila menggunakan metode laba diakui secara proporsional. Ya. Dalam metode laba diakui pada periode penjualan, maka nanti selisih antara harga jual dan harga pokok penjualan yang dinamakan dengan laba kotor atau gross profit itu nanti dianggap sebagai laba. Jadi dalam neraca laju nanti masuk kronologi laba. Sedangkan bila menggunakan metode yang kedua laba diakui secara proporsional, nanti selisih harga jual atau penjualan dikurangi harga pokok penjualan atau cost of goods sold itu nanti tidak boleh dianggap laba, nanti dimasukkan dalam perkiraan sementara yang dinamakan dengan perkiraan LKBD atau laba kotor yang belum direalisasi. Nanti setiap akhir periode atau akhir tahun kita realisasikan laba, berapa laba yang harus direalisasikan dengan cara membuat jurnal untuk laba kotor yang direalisasi. Nanti kita bahas ya. Di sini kita lihat contoh soalnya adalah, kita bacakan saja. Pada tanggal 1 April 2021 untuk KBC menjual 10 TV kepada Tuan Anton. Harga pokoknya 2,5 juta, sedangkan harga jualnya 3 juta rupiah. Jadi harga jualnya adalah 30 juta dan harga pokoknya 25 juta rupiah. Uang muka 5 juta rupiah. Maka nanti sisa pokok angsurannya adalah sebesar 25 juta. 30 juta dikurangi uang muka 5 juta. Jadi sisa angsurannya adalah 25 juta. Diangsur dalam 5 kali angsuran 5 jutaan per bulan ya, dan cicilan pertama 2 bulan setelah transaksi. Kita lihat jurnal yang pertama kita buat adalah jurnal penjualan angsuran. Ya, jurnal sama-sama saja ada dua di sini, sama dengan metode laba diakui pada periode penjualan, yaitu jurnal yang pertama adalah piutang angsuran di debit sebesar harga jual dikurangi uang muka 25 juta, kasih debit sebesar 5 juta untuk uang muka, dan kreditnya adalah penjualan angsuran 30 juta sebesar harga jual. Selanjutnya jurnal yang kedua adalah jurnal sebesar harga pokok penjualan ya. Harga pokok penjualan di debit, penjualan angsuran maksudnya, dan kreditnya adalah persediaan barang dagangan 25 juta sebesar harga pokok. Selanjutnya nanti jurnal yang ketiga adalah jurnal untuk menutup perkiraan penjualan angsuran dan harga pokok penjualan angsuran. Ini jurnal bisa dilakukan ketika terjadi transaksi penjualan atau ketika akhir periode. Jurnalnya adalah penjualan angsuran di debit, harga pokok penjualan angsuran sebelah kiri, dan selisihnya adalah LKBD sebelah kiri ya. Penjualan di debit 30 juta, harga pokok penjualan di kredit 55 juta. Nanti keduanya nanti saldo buku besar menjadi 0 dan nanti selisihnya LKBD 5 juta rupiah. LKBD adalah laba kotor yang belum direalisasi. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya adalah bagaimanakah cara menghitung dan menjurnal laba kotor yang direalisasi. Rumusnya adalah berapa yang direalisasi adalah persen ya. Ini persen laba ya, persen laba ini persen laba nanti dikali dengan jumlah uang yang diterima selama satu periode ya, baik itu uang muka ataupun angsuran. Maka di sini rumusnya adalah berapa uang diterima adalah 25 juta dari 5 kali angsuran plus uang muka. Jadi yang terima adalah 30 juta dan lunas sebetulnya. Lalu menghitung persen laba adalah rumusnya adalah 100% dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan dikali 100%, maka nanti 100% dikurangi ya 25 juta
per 30 juta dikali 100%, maka nanti hasilnya adalah 16,67%. Dan nanti 16,67%, ini maaf salah ketik, dikali 30 juta adalah hasilnya adalah 5.010.000 ya. Nah, ini 5.010.000. Dibulatkan menjadi 5 juta, maka nanti dari LKBD sebesar 5 juta direalisasi semuanya 5 juta karena sudah lunas semuanya, dan jurnalnya ini adalah di bawah LKBD di debit 5 juta rupiah, sebelah kirinya adalah laba kotor yang direalisasi. Akibat dari jurnal ini maka nanti LKBD perkiraannya atau buku besarnya menjadi 0 dan dipindahkan ke laba kotor yang direalisasi sebesar 5 juta, dan dalam neraca lajur nanti akan masuk ke kolom rugi laba di sebelah kiri. Sekian saja uraian dari saya mengenai pencurian angsuran metode laba di aku secara profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.